Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Sungguh Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka, perkataan perempuan yang dia mengajukan gugatan kepada kamu Muhammad. Fi zaujiha, tentang suaminya yang mendiharnya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah dia mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi sebab turunnya ayat ini itu berhubungan dengan persoalan seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Sa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus bin As-Samit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku. Dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya sebagaimana dia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat jahiliyah, kalimat dihar seperti itu sudah sama dengan menolak istri. Maka Khawlah mengadukan halnya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan Allah. Dan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, engkau telah diharamkan menggauli dia. Lalu Khawlah berkata, suamiku belum menyebut kata talak. Kemudian Khawlah yang berulang-ulang mendesak kepada Rasulullah agar menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah ayat berikutnya, yaitu alladzina yudhahiruna minkum, ya. Alladzina yudhahiruna minkum, dan orang-orang yang mendihar, menyamakan istri dengan ibunya, minkum, di antara kalian, min nisaim, dari istri mereka, mahunna ummahatihim, padahal bukan mereka pada istri ibu-ibu mereka. In ummahatuhum, ya, tidak lain ibu mereka, illallai, kecuali wanita yang waladnahum, yang telah melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna mungkaron, sungguh mereka benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar, terlarang, minal qauli wa zura, dari suatu perkataan zihar wa zura, dan kebohongan. Wa innallaha la'afuun ghafur, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, ya, dengan kafarat bagi yang mendihar. Jadi Aisyah berkata, Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu, aku mendengar sebagian pengaduan Khawlah bin Sa'labah tentang suaminya Aus bin As-Samit kepada Rasulullah. Kuhabiskan masa mudaku dengannya dan aku telah melahirkan banyak anak untuknya. Namun setelah umurku tua dan tidak lagi bisa melahirkan anak, dia mendiharku. Ya, karena pengaduan Khawlah, maka turunlah ayat ini. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya, mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka adalah bukan ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mendihar dari istri mereka, summa ya'udu, kemudian mereka menarik kembali lima qalu, terhadap yang telah mereka katakan, fatahriru raqabatin, maka wajib dia memerdekakan seorang hamba sahaya, min qabli ayyam ayyatamassa, sebelum bahwa dia berdua bercampur. Zalikum tu'adzuna bihi, demikian itu adalah diajarkan pada kalian dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan mereka yang menghindar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah dia ucapkan, maka
Mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini, maka siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Min qabli ayyatamassa, dari sebelum dia bercampur keduanya. Faman lam yastati, maka siapa yang tidak mampu berpuasa karena sakit, fa'it'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin, ya, tiap satu orang 1 mud. Dari kali itu minu billah wa rasuli, demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan demikian itu hukuman kafarat dan dihar, batas-batas hukum Allah. Walil kafirina adabun alim, dan bagi orang yang mengingkari hukum itu adalah azab yang sangat pedih. Innal ladzina yuhadduna Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya, kubitu, mereka dihinakan, kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana telah dihinakan orang-orang yang sebelum mereka yang menentang Rasul. Wa qad anzalna, dan sungguh telah kami turunkan ayatin bayyinatin, bukti-bukti yang nyata atas kebenaran Rasul. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang mengingkari, yang kafir, azab yang menghinakan. Yauma yab'atsuhumullah, pada hari itu mereka dibangkitkan Allah jami'an secara keseluruhan. Fayunabbi'uhum, dan dia akan diberitahukan pada mereka bima amilu, tentang apa yang mereka kerjakan. Ahsahullah wa nasu, ya, Allah menghitungnya semua amal. Wa nasu, dan mereka telah melupakannya. Meski mereka telah melupakannya, Allah menghitung semua amal itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Ya, tidaklah kamu perhatikan, Allah sesungguhnya Allah mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa, tidak ada dari pembicaraan rahasia salah satin 3 orang illa huwa rabi'um, kecuali dia yang keempat mereka yang mengetahui, dari mereka yang mengetahui. Wala khamsatin, dan tidak pula 5 orang illa huwa sadisum, kecuali dia yang keenam yang maha mengetahui. Wala adna, dan tidak pula lebih rendah ataupun kurang min dalika, dari itu. Wala aksar, atau tidak pula lebih banyak, illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Summa yunabbi'uhum, kemudian dia akan memberitahukan pada mereka bima amilu, tentang apa yang mereka kerjakan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dia, Allah, yang keempat. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dia yang keenam. Dan tidak ada kurang dari itu atau lebih dari itu, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa, dan tidaklah kamu perhatikan kepada orang-orang Yahudi yang mereka dilarang anin najwa, untuk mengadakan pembicaraan rahasia. Summa ya'udu, kemudian mereka kembali limanuhu, kepada yang mereka larang, anhu, darinya. Wa yatanajawna bil ismi wal udwan, yang mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa dan permusuhan. Wa maksiatur rasul, dan mendurhakai, tidak mentaati Rasul. Wa idza ja'uka hayyauka, dan apabila mereka datang kepada kamu Muhammad, hayyauka, mereka mengucapkan salam kepada kamu, bima lam yuhayyika, dengan apa yang tidak diucapkan kepada kamu, billah, dengannya, oleh Allah. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata pada diri mereka sendiri, laula yu'adzibunallah, dan mengapa tidak Allah mengadab kita, bima naqul, ya, karena apa yang kita katakan. Hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka neraka jahanam, yaslaunaha, yang mereka akan memasukinya, fabisal masir, itu seburuk-buruk tempat kembali.
Tidak akan kau perhatikan orang-orang yang dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepada kamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Muqatil bin Hayyan meriwayatkan suatu ketika Rasulullah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi untuk tidak saling bermusuhan. Setelah itu, jika ada seorang sahabat Rasul lewat di hadapan kaum Yahudi, mereka berbisik-bisik karena itu sahabat yang lewat itu mengira mereka menggunjingnya atau berencana membunuhnya. Rasulullah kemudian melarang untuk berbisik-bisik di depan orang lain. Namun larang ini tidak dipatuhi oleh kaum Yahudi, karena itu turunlah ayat ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tanajaitum, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, fala tatanajau bil ismi wal udwan, maka jangan kalian berbicara rahasia tentang perbuatan dosa dan permusuhan, wa maksiatur rasul, dan mendurhakai, tidak mentaati Rasul, wa tanajau bil birri wat taqwa, dan kalian lakukanlah pembicaraan rahasia itu dengan tentang kebaikan dan takwa, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tusyarun, yang kalian akan dikumpulkan kepadanya. Innaman najwa, sesungguhnya pembicaraan rahasia tentang dosa, minasyaiton, dari termasuk perbuatan setan, liyahzuna, agar bersedih hati alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walaisa bidorihim, walaisa, dan setan tidak membahayakan mereka syai'an, sedikit pun, illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Ya, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Di sini Qatadah meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafikin yang terbiasa saling berbisik di antara mereka. Mereka menyombongkan diri di hadapan kaum muslimin sehingga memancing kemarahan kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan pada kalian tafassahu fil majalis, berlapanglah kalian di dalam pertemuan majelis-majelis, fassahu, maka kalian lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. Wa idza qila syuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kalian, ya, untuk sholat atau jihad, fang suzu, maka berdirilah kalian, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah, niscaya Allah akan meninggikan orang derajat, ya, meninggikan derajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu, ya, orang-orang yang mereka diberi ilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti, Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkan, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti yang kamu kerjakan. Di sini Muqatil memaparkan ayat ini turun pada hari Jumat dan ditujukan kepada para sahabat yang ikut berperang Badar. Mereka kembali dan datang ke majelis Rasul sehingga tempat itu menjadi sempit. Akibatnya banyak sahabat yang terpaksa harus berdiri. Rasul kemudian menyuruh beberapa orang untuk berdiri dan mempersilahkan sahabat yang kembali berperang Badar untuk duduk. Kenyataan ini menimbulkan rasa tidak senang dalam hati para sahabat yang disuruh berdiri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kalian ingin berbicara rahasia kepada Rasul, faqaddimu, maka kalian berikanlah baina yaday najwakum, di antara sebelum pembicaraan rahasia kalian, sodakotan,
sedekah kepada orang miskin. Dzalika khairun, yang demikian lebih baik lakum wa adhar, bagi kalian dan lebih suci. Fa illam tajidu, maka apabila tidak kalian dapatkan untuk disedekahkan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh apa yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang suatu ketika terlalu banyak bertanya kepada Rasul sehingga merepotkan beliau. Asfaqtum an tuqaddimu baina yadayna najwaakum shadaqat, dan apakah kalian takut miskin an tuqaddimu baina yadai, bahwa karena kalian memberikan di antara sebelum pembicaraan rahasia dengan Rasul sedekah. Fa lam taf'alu, maka jika tidak kalian melakukan sedekah, wa taballah, dan Allah menerima tobat alaikum atas kalian, fa aqimus shalah, maka tetaplah kalian dirikan salat, wa atuz zakat, dan kalian tunaikan zakat yang wajib, wa atullah, dan kalian taati Allah wa rasulah dan rasulnya, wallahu khairun bima ta'malun, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepada kamu, maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang saat ayat yang sebelumnya tadi diturunkan menahan diri untuk banyak bertanya karena takut mengeluarkan sedekah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, dan tidaklah kamu perhatikan orang munafik yang mereka tawallau, menjadikan pemimpin suatu kaum Yahudi, ghadiballahu alaihim, yang Allah murka kepada mereka. Mahum minkum, bukankah mereka kaum fasik dari golongan dari kaum kalian, ya, kaum mukmin. Wala minhum, dan bukan pula dari mereka. Wa yahlifuna alal kadhib wa hum ya'lamun, dan mereka bersumpah atas kebohongan bahwa mereka beriman, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Di sini As-Suddi mengatakan ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abdullah bin Nabetal, seorang munafik. Ia duduk di masjid Rasulullah kemudian melaporkan semua perkataan beliau kepada kaum Yahudi. Ya. Andallahu lahum adzaban syadida, Allah telah menyediakan bagi mereka siksa yang keras. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguh mereka sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah bohong mereka sebagai perisai tameng. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalangi kaum mukmin dari jalan Allah. Falahum adzabun muhin, dan bagi mereka adab yang menghinakan. Ya. Lantuni anhum amwaluhum, tidak berguna bagi mereka harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'a, dari siksa Allah sedikit pun. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Harta benda dan anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari adab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Yauma yab'atsuhumullah, ya, ingatlah pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah jami'an secara keseluruhan. Fayahlifuna lahu, lalu mereka bersumpah bahwa orang mukmin lahu kepadanya, kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka mengira bahwa mereka itu akan mendapatkan atas manfaat atas segala sesuatu.
atas manfaat sumpah, suatu sumpah itu. Ala innahum humul kadzibun. Ya, ketahuilah bahwa mereka adalah pendusta. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah. Lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat, ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Di sini Ibnu Abbas mengatakan pada suatu saat Rasulullah berteduh di samping rumahnya dan bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, akan datang pada kalian seorang yang pandangannya seperti setan. Jika ia datang, kalian jangan berbincang dengannya. Kemudian datanglah seorang yang bermata sebelah. Rasul pun memanggilnya dan bertanya, mengapa kau dan para temanmu mencelaku? Akan kupanggil mereka, jawab laki-laki itu. Tak lama ia kembali bersama para temannya. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak berkata apapun atas hal itu. Atas hal itu turunlah ayat ini. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Ya. Innahumul kadzibun. Istahwadza alaihim syaitan. Ya, setan menguasai atas mereka, fa'ansahum dzikrullah. Lalu mereka menjadikan lupa mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah golongan pengikut syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan pengikut syaitan adalah orang yang merugi. Innalladzina yuhaddunallah, sesungguhnya orang-orang yang menentang mengingkari Allah wa rasulah dan rasulnya, ulaika fil adzallin, mereka termasuk orang-orang yang hina, yang kalah. Kataballah la aglibanna, Allah telah menulis menetapkan di Lauhul Mahfuz, la aglibanna, pasti aku menang, ana wa rusuli, yaitu aku dan rasulku, dengan dalil atau pedang. Ana wa rusuli, aku dan rasul-rasulku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. La yajidu kauman, tidak kamu dapati suatu kaum, yu'minuna billah, beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari kiamat, dari akhir, yuwaduna man haddallah, mereka saling berkasih sayang, yuwaduna man haddallah, dengan orang yang dia menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak mereka, au abana'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au ansyiratahum, au ansyiratum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayatahum biruhim minhu. Ulaika, mereka itu adalah orang yang kataba fi qulubihim, Allah telah menetapkan dalam hati mereka al-iman, keimanan, wa ayatahum, dan dia menguatkan mereka biruhim minhu, ya, dengan ruh, hidayah dan taufik, cahaya keimanan darinya. Wa yadkhiluhum, dan dia memasukkan mereka jannatin, dalam surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai, ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridho terhadap mereka dengan ketaatannya, wa radu'an, dan mereka ridho terhadapnya atas pahalanya. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya bahwa golongan Allah mereka adalah orang yang menang, yang beruntung. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itu orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya, kemauan dan kekuatan batin, kebersihan hati, kemenangan terhadap
musuh dan lain-lain itu. Ya, jadi di sini Ibnu Syauzab menuturkan ayat ini ditujukan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang sahabat Rasulullah yang membunuh ayahnya. Ya, seorang kafir Quraisy tak kala terjadi perang Badar. Ya, ingatlah Muhammad ingatlah Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum, ya. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, mereka itu orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmat yang dilimpahkan rahmat kepadanya. Mereka adalah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya. Berakhir surah ke-58 surah Al-Mujadalah di ayat 22. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Kiling selawase urip.